لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد الموحدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ونحن جميعا في هذا المسجid insyaallah. Anak yang berbahagia hari ini sangat nyambung dengan semangat kita pagi hari ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kemuliaannya ini mendekati kemuliaan Baitul Maqdis. Melahirkan pemuda-pemuda yang luar biasa yang menggerakkan dunia seperti puisi tadi teman-teman kalian. Rasulullah bilang, siapa yang melihat kemungkaran, saya ingin anak-anakku mengajak kalian melihat kemungkaran itu bukan lagi sekedar ada anak yang mabuk-mabukan, bukan lagi sekedar ada orang yang main judi sekitar sini atau di mana di Lombok ini atau di Indonesia ini, bukan, atau sekedar orang yang nggak mau datang ke masjid itu sholat. Anak-anak berbahagia, saya ingin mengajak kalian semua dan pondok pesantren ini untuk melihat yang itu dengan kekuasaan, kekuatan. Siapa yang melihat kemungkaran, dan kemungkaran di sini tidak hanya kemungkaran yang tadi, tapi lihat seperti puisi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ada negara hari ini yang mungkar, yang berbuat buruk, yang membuat kekacauan, yang membunuh orang-orang gak bersalah, ibu-ibu, anak-anak kecil. Tadi saya sebenarnya menangis dengan di sini, luar biasa. Tapi hari ini anak-anak berbahagia, umat Islam ini belum bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Dia hanya baru bisa di sana, atau bahkan ada yang hanya menangis dalam kegelapan di qalbi bahwa aku iman. Itu adalah iman yang benar. Dengan lisan berkata-kata itu masih di pertengahan, tetapi keimanan yang tinggi itu mencegah, memberantas kemungkaran harus dengan tangan. Apa itu tangan anak-anak berbahagia? Apa itu tangan di sini? Adalah kekuatan. Hari ini umat Islam di seluruh dunia punya kekuatan. Kenapa? Mereka nggak menguasai dunia ini. Mereka nggak punya pesawat terbang membuat sendiri. Mereka punya kaki beli yang beberapa komponennya kalau itu dicabut dia nggak bisa terbang. Kita masih membeli tank-tank dari negara yang bukan negara Islam. Umat Islam nggak punya, nggak ada negara yang bisa menghasilkan tank yang baik. Seperti sekarang yang ada Iran, ada Turki yang sudah mulai. Tapi sebagian besar anak nggak bisa. Jadi saya berharap peristiwa yang terjadi hari ini di Baitul Maqdis, yang Isra ini adalah bagian penting dari ceritanya adalah Baitul Maqdis. Itu menyadarkan kita tentang satu hal penting untuk belajar apa yang tadi disebut oleh Tuhan kita, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan teknologi anak-anakku
bisa membantu kalian menjadi orang yang saling bermanfaat. Kalau kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat, maka anak-anak teknologi itu bisa membantu kita untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat. Bayangkan ini nggak ada nih mic tadi, maksud kita juga disediakan. Bayangkan nggak ada kipas air ini gimana? Kalian akan begini terus panas nih, sama angin kan panas. Bayangkan nggak ada teknologi untuk menciptakan perangi, semen, besi. Bayangkan kalian mau tiba-tiba masjid ini karena hanya tanah bebannya berat jatuh, mau? Enggak mau. Maka Islam itu kata Rasulullah tidak cukup sekadar harta. Rasulullah bilang, ana wan nabiyuna min qabli, saya ini dan para nabi sebelumku, kata Rasulullah, karajulin bana baita, seperti seseorang yang membangun rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, lalu rumah itu dia buat sebaik-baiknya, desainnya luar biasa, wa ahsanan, bahan-bahannya berkelas, besar, berkelas, cantik, sampai orang-orang takjub, ya tubuhnya, orang-orang keliling melihat, aduh, gila, keren banget nih bangunan. Jadi anak-anakku, Islam itu kata Rasulullah bukan cukup pilarnya doang. Kalian tahu nggak, tinggal di rumah yang hanya pilarnya aja, kamu pojokan terus nggak ada atap, nggak ada tembok, mau nggak? Itu bisa disebut rumah nggak? Itu namanya proyek mangkrak, saudara. Banyak itu benar-benar mangkrak. Di Jakarta di mana itu gara-gara masalah, walaupun sudah betonnya besar, tapi dia nggak bisa ditinggalin. Hanya pilar-pilarnya doang. Islam itu anak-anak nggak cukup dengan arkan iman, arkan sudah cukup. Maka Syekh Tontowi Jauhari mengatakan, orang-orang yang membatasi makna Islam dengan sholat, puasa, haji, dan seterusnya, itu humul muqassirun, itu adalah orang-orang yang mempersempit makna agama ini. Maka kalau dia mempersempit makna agama dan itu sekarang dominan, maka Islam sempit hari ini. Islam bukan menjadi sebuah komunitas yang kuat karena ruang geraknya kecil. Dia membatasi agamanya dengan makna yang sempit. Nah, anak-anak yang berbahagia, sekali lagi, kalau kita ingin bangun Islam itu, dia bikin jendelanya bagus, tata ruangnya bagus, cahayanya harus cukup, anginnya juga harus bagus dan seterusnya. Bukan sekedar bila. Anak yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami muliakan, para asatidz, tadi bisa membuatkan cerita ya, tapi belum bilang cerita itu sudah lewat, lalu sudah pandai. Jadi tadi mendengar misi dari terinspirasi itu Pak Ibu. Tapi ceritanya beda, Ustaz. Ya boleh dikit ya. Ceritanya ini di Lelede, dekat pesantren Al-Wahid. Seekor jangkrik tiba-tiba hilang berat teman-teman. Hai bro, saya barusan dari Jepang. Hah? Jepang? Kalau orang Betawi bilang malah lupa ya. Lu bilang gitu ya. Apa nih ini jangkrik kok? Kita kan jangkrik kok bisa ke Jepang.
Ya serius sampai ke Jepang barusan ini. Akhirnya sebagian temennya percaya, sebagian tidak. Dia cerita kenapa saya ke Jepang. Yang nggak percaya bilang, tadi kan sebelum zuhur kita ketemu, sebelum azan di masjid Balede ini kita kan ketemu, kok tiba-tiba sekarang sore ini merasa udah dari Jepang gimana? Kalau di sini, akhirnya si jangkrik yang dari Jepang itu cerita, oh tadi ada orang pengusaha Indonesia tadi jangkrik dicari selompok dan dia ketemukan jangkrik terbaik itu ada di samping pesantren Balede Al-Muhammadiyah. Kenapa? Jangan-jangan jangkriknya sering mendengar orang sholawatan saja. Jangkriknya sering mendengar orang ngaji dan ngaji. Jadi kualitas jangkriknya berbeda. Ya, jangan bisa ngaji jangkriknya. Pokoknya pengusaha ini diminta oleh orang Jepang mencarikan jangkrik yang paling bagus di Lombok. Tapi punya jangkrik Balede. Terus dibawa apa itu jangkrik diambil karena cepat, pakai pesawat pribadi, jet pribadi, cepat. Oh, 1 jam ke Jepang sampai. Berangkatnya habis zuhur. Setelah sholat jamaah anak-anak. Setelah yang usahanya sholat jamaah di sini. Akhirnya begitu sampai di Jepang, ternyata ada masalah. Dia bawa 1, nggak bisa butuhkan 2. Terus gimana dong? Yang tarik lagi deh. Tarik lagi, besok datang lagi, cari 1 lagi. Nah itulah kemudian ketemu sama temennya. Sehari kan, bagus. Akhirnya dari sana sakit, datang ke ini. Cerita lagi tadi, sudah ke Jepang. Emang buktinya apa? Iya, Jepang aku keren, dan orang itu banyak. Mobil yang kita pakai itu dari Jepang semua. Akhirnya anak-anak muda setelah diceritakan dia berpanas. Ternyata jangkrik itu bisa ke Jepang bolak-balik, nggak sampai setengah hari, gara-gara dibawa oleh pesawat ya. Bukan dia yang pergi. Nah, anak-anakku disontok terus baik. Makanya Allah bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan. Nabi itu nggak pernah bahkan berhenti, nggak pernah berhenti. Makanya orang-orang Quraisy nggak percaya. Bahkan diceritakan anak Rasulullah itu gemetar ketika suatu hari beliau ada di Hijr dan orang-orang Quraisy di sana. Sa'alatni tas'aluni an asya min Baitul Maqdis. Dia bertanya, ingin membuktikan, Rasulullah, dia nggak percaya dengan Rasulullah, Muhammad. Dia serius. Sudah berapa kali? Baitul Maqdis, iya, saya, iya, Muhammad. Tapi dia nggak percaya, mereka nggak percaya, maka diminta. Coba tunjukkan saya, ceritakan saya tentang Baitul Maqdis. Rasulullah saat itu anak tapi terjadi dia gemetar sekali. Anak dia itu nggak tahu jelas seperti apa. Kata beliau, an asya min Baitul Maqdis lam a'rif ay lam uthbitha lam a'rifha haqqal ma'rifah. Mereka bertanya kepadaku tentang suasana Baitul Maqdis yang aku nggak tahu benar-benar seperti apa. Aku hanya di masjid, tapi seperti apa luarnya aku nggak tahu. Maka apa yang terjadi? Rasulullah, anak Nabi berbahagia melihat Rasulullah gemetar dan ditanya tidak bisa jawab. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasulullah, Allah mengangkat Rabbana Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah itu seperti kita presentasi. Yang di
diperlihatkan semuanya Baitul Maqdis. Sehingga apapun yang ditanya oleh orang-orang Quraisy itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Anak Nabi berbahagia. Ada Zoom, ada macam saja. Hari ini teknologi yang tadi kita sebutkan Zoom, kita presentasi itu udah ada imajinasinya dulu pada zaman sebelum. Jadi memang manusia bisa terinspirasi untuk melakukan hal. Hari ini kalian tahu nggak? Manusia lagi berlomba untuk menembus luar angkasa. Saya tanya, ada nggak yang tahu berapa luas luar angkasa? Berapa diameter antara ujung angkasa dengan ujung angkasa lain? Ada yang tahu? Saya kasih ada yang tahu. Googling. Diameter kan asumsinya angkasa ini kayak lingkaran. Pertanyaannya berapa diameter alam semesta ini? Ada yang tahu? Berapa? 93 miliar tahun cahaya. Berapa? Sains ini kan jago. 93 miliar tahun cahaya itu, kebayang nggak jaraknya seperti apa? Anda makin berbahagia, para sains. 1 detik cahaya, lihat, kecepatan 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Banyak. Jarak Jakarta sama Amsterdam itu berapa? Bukan per detik, per 28.000 km per jam. Masih kecil banget. Hari ini anak-anak yang berbahagia, kecepatan tercepat dari sebuah pesawat luar angkasa adalah 580 km per jam. Berapa? 5.800.000 km per jam, atau sekitar 163 km. Kebayang kalau 163 ya? Kalau Lombok sini ke Lombok Timur itu sekitar 30-an kilo, 27 kalau nggak salah. Kecepatannya baru 163 km per detik. Jadi pesawat terbang itu tuh 163 km. Jadi sudah ada perkembangan. Manusia ini penasaran terus. Kalau dari 28.000 km kita bisa hari ini 505.000 km lebih, maka pada saatnya nanti manusia bisa mendekati kecepatannya lagi dan bisa menembus galaksi. Galaksi di masa itu katanya jaraknya dengan bumi ini anak-anak itu 14 miliar tahun cahaya. 14 miliar tahun cahaya. Sementara 1 detik aja 300.000 km itu jadi berapa jaraknya? Nggak bisa kita bayangkan. Maka anak-anak yang berbahagia ketika Allah mengatakan, menjelaskan dalam surat Al-A'raf, ketika Nabi Ibrahim ditunjukkan semesta ini. Coba ketika Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuhi Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Apa makna malakutas samawati wal ardh? Anak-anak berbahagia di tafsir dijelaskan termasuk di edukasi. Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bintang berbintang, lapisan-lapisan langit sampai yang paling jauh. Kalau Allah menunjukkan juga kepada Nabi Ibrahim lapisan-lapisan bumi sampai lapisan paling dalam.
Artinya anak yang berbahagia manusia miskin. Kan Allah sudah menunjukkan pada salah seorang manusia. Itu artinya manusia miskin. Tetapi ini adalah tantangan yang besar. Hari ini orang-orang yang nggak percaya Quran itu lagi membuat pesawat yang kecepatannya minimal menyamai cahaya. Maka kita nggak boleh kalah, anak-anak. Pesantren nggak boleh kalah. Dia juga harus belajar sains dan teknologi supaya kita kan. Kalau kita sudah kuasai anak-anak dulu, umat Islam dulu, itu di mana-mana di negara Islam mesti ada observatorium. Tidak ada satupun kota Islam yang tidak ada observatorium. Tahu kalian observatorium? Tempat melihat langit, lihat tidak angkasa. Kenapa? Karena mereka sadar perintah Quran lihat langit banyak sekali. Bahkan sampai Allah bilang wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki dan apa yang Allah janjikan kepada kamu gunakan. Dulu para ulama memanai rezeki itu dengan hujan. Hari ini anak-anak yang menguasai satelit itu, menguasai teknologi, menguasai ekonomi. Kita sekarang pakai HP ini nggak bisa kalau nggak ada satelit. Dan orang berbisnis dengan itu, maka orang banyak yang kaya raya gara-gara namanya Elon Musk itu yang lagi membuat stasiun itu anak-anakku, itu orang terkaya di dunia hari ini. Dulu udah kayak itu, maka dia lupa di mana naruhnya. Sementara kita untuk membangun pondok itu harus kemana-mana, ya kan? Saya berdoa, kita berdoa bersama. Ada di antara anak-anak meleleh jadi ilmuwan besar. Jadi perlu berbagai teknologi besar. Lalu nanti ketika Ustaz oleh Muslim menilai tahu apa yang Tuhan Ustaz bangunkan seluas yang antum mau Ustaz. Karena dulu itu. Jadi Allah bilang wa sama rizqukum wa ma tu'adun. Hai orang-orang beriman, di langit itu ada rezeki. Hari ini anak orang mencari batu-batu langit, ada emasnya di sana dan mahal batu-batu meteor. Cuma kita tahunya baru orang, makanya kita nggak tahu. Jadi kalau kita dibohongi ya wajar, karena kita bohong. Kita ini saja dibohongi itu banyak yang bermanfaat. Jangan di langit yang ada di tambang emas kita aja nggak tahu kita apa sih. Kita dibilang sekian, nggak tahu isinya berapa. Karena kita nggak punya teknologi. Bayangkan kalau kalian yang memerlukan teknologi. Emas itu bisa membuat orang Lombok ini, orang ITB ini nggak perlu lagi bekerja. Semua dijamin. Makanya bahkan tidurnya dikasih gaji. Seperti orang India katanya pada zaman Gaddafi itu, nggak ada seorang pun yang nggak punya rumah. Kesehatan terganggu, gratis pendidikan, berobat di mana saja. Ternyata hanya karena tambang minyak. Kita ini bukan hanya minyak, tapi juga emas. Supaya jangan yang kaya itu hanya orang Soekarno. Jadi semua kita itu menjadi pemilik emas. Nah tetapi itu hanya bisa kalau kita punya teknologi. Sekarang kita belajar. Maka di akhir khutbah, di akhir tausiah ini anak-anakku saya ingin mengingatkan kembali kepada kami supaya kita tidak hanya berhenti membawa fungsi, supaya kita tidak hanya berhenti berdemo di mana-mana, ngumpulin recehan di setiap tempat, sumbangan Palestina. Ya, kata Allah, wa'aidu lahu mastata'tum bi. Siapkanlah semua yang kalian bisa siapkan, siapkan dengan kekuatan. Dan para mufassir akan memaknai kekuatan di sini, al-maroti di sini, kekuatan di sini, kekuatan senjata. Kita harus bikin itu pabrik-pabrik senjata. Dan Rasulullah menjamin
Orang-orang yang membuat senjata atau panah asal niatnya lillahi ta'ala, dia akan masuk surga. Nggak boleh kita perang itu nyerahin diri, nggak punya kekuatan, itu namanya bunuh. Maka Rasulullah bilang, ada orang pemuda yang mau berjihad, kamu udah siap Pak? Kasihan jangan, harus latihan. Ada seorang tua terakhir kita terakhir, seorang kakek yang sudah tua. Setiap hari dia latihan memanah. Lalu kemudian anaknya bilang, wahai ayah anda udah tua, ngapain masuk latihan memanah terus? Sudahlah istirahat saja. Maka bapaknya bilang, laulam asma qaula Rasul, kalau aku belum pernah mendengar perkataan Rasulullah yang tadi besar, man ta'allama ar-rabya thumma tarakahu faqad asal. Siapa yang belajar ar-rabb dan jago dia nggak latihan lagi, kata Rasulullah, faqad asal. Dia telah berbuat maksiat. Karena Rasulullah membutuhkan pasukan yang jago, yang bisa membuat macam-macam. Ya. Dan karena itu anak berbahagia dengan cerita ini, mudah-mudahan ada di antara kita yang bergerak untuk belajar. Dan ada kelas-kelas khusus lillahi ta'ala, supaya kita tidak hanya menangisi nasib kita, nasib bangsa Palestina. Kita harus punya senjata yang kita todong, lu macam-macam buat tembak sekali. Kita nggak bisa kalau kita nggak punya kekuatan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Ustaz. Mohon maaf anak-anakku semuanya, Ustazah. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan nanti kita benar-benar bisa mi'raj, melihat alam semesta. Hari ini orang sudah bicara tentang black hole, anak-anak remaja. Tahu nggak black hole? Apa itu black hole? Apa itu bintang? Ada di mana dia? Ada di toilet. Ada di luar angkasa. Di black hole itu bahkan cahaya pun stop. Dan orang yang bisa masuk black hole itu katanya bisa melihat masa lalu dan melihat masa depan. Dan Rasulullah sudah melewati. Kita, kalian, anak-anakku harus punya cita-cita saat menembus black hole. Persiapkan pengetahuan alat pesawat yang bisa menembus black hole, supaya umat ini bangkit dan semangat. Karena itu di saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.